Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbina, NIM D0611911076. Praktikan paleontologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari praktikum paleontologi. Baik, pada acara pertama yaitu ada fosil dan proses penfosilan. Definisi fosil. Fosil adalah jejak atau sisa kehidupan, baik langsung atau tidak langsung, terawetkan dalam lapisan kulit bumi, terjadi secara alami, dan mempunyai umur geologi kurang dari 500 tahun yang lalu. Kemudian, ada syarat terbentuk fosil. Pertama yaitu sisa-sisa organisme. Yang kedua, terawetkan secara alamiah. Yang ketiga, pada umumnya keras, kompak, dan padat. Yang keempat, berumur lebih dari 11.000 tahun yang lalu. Kemudian, ada proses pemfosilan. Fosilisasi merupakan proses penimbunan sisa hewan atau tumbuhan yang terakumulasi dalam endapan atau sedimen, baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh, sebagian, ataupun jejaknya saja. Beberapa syarat terjadinya fosil yaitu: 1. Organisme yang memiliki tubuh yang keras. Yang kedua, mengalami pengawetan. Yang ketiga, terbebas dari bakteri pembusuk. 4. Terjadi secara alamiah. Yang kelima, mengandung kadar oksigen yang sedikit. Dan yang keenam, umumnya lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Adapun tahap fosilisasi, 3 tahap utama yaitu kematian, peristiwa preburial pra-terkubur, dan peristiwa postburial pasca terkubur. Karbonisasi terdapat proses destilasi. Proses ini terjadi jika tumbuhan atau bahan organik lainnya setelah mati dengan cepat tertutup oleh lapisan tanah atau lapisan sedimen. Dan proses kompresi atau proses yang dapat menghasilkan batu bara dari bahan organik yang berasal dari tumbuhan. Adapun petrifikasi atau berubah menjadi batu, terdapat proses perubahan yaitu permineralisasi dan mineralisasi. Jadi permineralisasi yaitu ketika kita mengamati fosil, maka bentuk tubuh fosil tersebut masih memiliki bentuk aslinya. Seperti pori-pori dari fosil itu masih kentara. Sedangkan mineralisasi yaitu ketika kita mengamati fosil tersebut tetapi bentuk tubuh aslinya itu sudah tidak kelihatan lagi atau sudah tertimbun oleh mineral-mineral. Jadi permineralisasi dan mineralisasi itu tidak ditentukan oleh sifat karbonatan dan silikan. Kemudian ada replacement atau penggantian terjadi ketika suatu organisme terkubur lumpur, material sedimen, dan sisa dari tubuh organisme tersebut digantikan oleh mineral sulfida, pirit atau fosfat apatit. Rektilisasi secara umum, proses ini dapat dikatakan perubahan mineral pada tubuh organisme atau fosil. Kemudian pengawetan jaringan tisu, binatang yang lembut dipelihara hanya di bawah kondisi yang sangat tidak biasa dan umumnya hanya memiliki jangka pendek dalam satuan waktu geologi. Kemudian ada organic traps. Suatu organisme dapat terawetkan di dalam batu atau ambar, aspal, alam, atau tanah gumuk. Kemudian ada molds and casts. Kemudian molds itu adalah bekas organisme yang berupa cetakan dari fosil. Kalau yang tercetak bagian luar, maka disebut dengan external molds dan mold. Sedangkan kalau yang tercetak dalam bagian dalamnya disebut dengan internal mold. Sedangkan cast yaitu mold yang terisi mineral sekunder membentuk jiplakan fosil aslinya secara kasar. Bagian luar disebut dengan external cast, sedangkan bagian dalam disebut dengan internal cast. Impirit adalah jejak di mana suatu organisme terjebak di dalam sedimen halus tapi kemudian organisme tersebut dapat meloloskan diri. Track merupakan jejak perpindahan organisme di atas permukaan sedimen-sedimen lunak yang berupa tapak atau kenampakan kasar. Kemudian ada trail, merupakan jejak perpindahan organisme di atas permukaan sedimen-sedimen lunak yang berupa seretan atau kenampakan halus.
Kemudian keterdapatan fosil yang paling banyak dijumpai pada batuan sedimen karena sangat mudah dan sangat baik untuk proses pengendapan. Sedangkan di batuan metamorf kemungkinan hanya sedikit karena akan habis jika terkena proses metamorfosis. Apalagi kalau di batuan beku, pastinya lebih sulit lagi menemukan fosil di batuan beku. Kemudian ada kegunaan fosil. Satu, bukti adanya kehidupan di masa lalu. Kedua, penentu umur relatif batuan. Yang ketiga, penentu iklim saat terjadi sedimentasi atau paleolimatologi. Kemudian yang keempat, penentu kedalaman sedimentasi. Dan yang kelima, sebagai penunjuk rekonstruksi paleografi. Kemudian ada istilah dalam fosil, yaitu fosil bentonik, planktonik, thanatokenos, biokenos, makro, mikro, indeks, batimetri, dan iklim. Kemudian kita masuk acara 2, filum protozoa dan briozoa. Protozoa adalah protista mirip hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yang berarti hewan pertama, proto yang berarti pertama atau mula-mula, dan zoon yaitu berarti hewan. Kemudian fosil, ada kegunaan fosil protozoa. Satu, membantu dalam eksplorasi minyak. Kedua, merekonstruksi lingkungan pengendapan. Kemudian ada ciri umum dari protozoa. Satu, organisme uniseluler, eukariotik, hidup soliter, hidup bebas, saprofit atau parasit, alat gerak berupa pseudopodea atau flagella, dan habitat dari tanah rawa, berlumpur hingga gurun pasir. Ada klasifikasi filum protozoa. 1. Kelas Rhizopoda, jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan pseudopodea, kaki semu. Contoh ialah Amoeba sp. Kemudian yang kedua, kelas Flagellata, jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan flagella atau bulu cambuk. Contoh ialah Trypanosoma sp. Kemudian yang ketiga, kelas Ciliata, jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan silia atau rambut getar. Contoh ialah Paramecium sp. Kemudian yang keempat yaitu kelas Sporozoa, salah satu jenis protozoa yang unik karena tidak memiliki alat gerak. Contoh ialah Plasmodium sp. Kemudian yang kelima, kelas Sarcodina, umumnya tidak mempunyai dinding atau selaput. Bentuknya dapat berubah-ubah oleh adanya pseudopodea. Kemudian ada bagian tubuh Sarcodina. Jadi pada gambar ini merupakan bagian tubuh dari salah satu kelas protozoa yaitu Sarcodina. Ada membran plasma melindungi sitoplasma sama dengan membran sel. Kemudian sitoplasma, cairan sel yang berada dalam membran plasma. Kemudian ada vakuola makanan sebagai alat pencernaan. Makanan yang tidak dicernakan akan dikeluarkan melalui rongga berdenyut. Jadi ini. Kemudian ada vakuola kontraktil sebagai organ ekskresi, sisa makanan dan menjaga agar tekanan osmosis sel selalu lebih tinggi dari tekanan osmosis di sekitarnya. Kemudian ada nukleus atau inti sel mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sel ini. Baik, selanjutnya yaitu briozoa. Briozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu brion berarti lumut dan zoon berarti hewan. Briozoa merupakan koloni dari hewan kecil-kecil seperti hamparan lumut berbulu menempel pada batu, benda atau tumbuhan air di perairan dangkal yang subur dan jernih. Kemudian ada kegunaan fosil briozoa. 1. Untuk menganalisa kondisi laut pada masa lampau. Kemudian kedua yaitu bukti adanya kehidupan di masa lalu. Kemudian ada ciri umum. 1. Hidup berkoloni. Kedua, mirip dengan beberapa koral. Yang ketiga, umumnya memiliki kerangka keras. Yang keempat, memiliki lubang-lubang kecil di permukaan tubuhnya. Dan yang kelima, variasi bentuk tubuh, bentuk ranting, bentuk bercabang, dan menyerupai tenda. Kemudian ada bagian tubuh briozoa, yaitu tes adalah keseluruhan tubuh fosil. Jadi ini tes. Kemudian whole tes, dan ini tempat tertambatnya tubuh porifera pada tempat hidupnya.
Dan yang ketiga yaitu ada calyx, bagian yang berbentuk vertikal pada fosil. Dan yang keempat itu ada monticula, lubang yang ukurannya paling besar pada fosil. Dan yang kelima itu sorium, lubang yang ukurannya sedang pada fosil. Yang keenam itu ada zoid, lubang yang ukurannya paling kecil pada fosil. Baik, pada acara 3 yaitu terdapat porifera, kata Latin yang berarti berpori atau spons atau bunga. Karang adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya. Ada ciri umumnya yaitu 1. Multiseluler, 2. Tubuh berpori mikroskopis, 3. Hidup menetap atau sesil pada perairan, 4. Memiliki rongga untuk aliran air, 5. Pencernaan intrasel. Kemudian ada klasifikasi porifera. Pertama yaitu calcarea, disebut juga spons kapur. Karakteristiknya adalah spikula yang terbuat dari kalsium karbonat dan bentuk mineral kalsit dan aragonit. Kemudian yang kedua yaitu hexactinellida, disebut juga spons kaca. Karakteristiknya adalah spikula yang tersusun dari silika kaca. Kemudian ada Demosponiae, 80% dari semua spons di dunia merupakan anggota kelas ini. Rangkainya terbuat spikula dan benang sponin. Kemudian yang keempat yaitu Homoscleromorpha. Sebelumnya bagian dari Demosponiae, tetapi baru-baru ini diakui sebagai kelas tersendiri. Tidak ada perbedaan mendasar dengan Demosponia, tetapi hanya berbeda secara genetik. Kemudian bagian tubuh porifera, ada osculum, saluran penyebar air dari tubuh ini, osculum. Kemudian ostium, ostium yaitu lubang kecil tempat masuknya air ke dalam tubuh. Kemudian ada spongokol, spongokol yaitu saluran yang terdapat di bagian tengah tubuh. Kemudian Holves, tempat tertambatnya tubuh porifer pada tempat hidupnya. Selanjutnya yaitu coelenterata. Coelenterata berasal dari kata coeles, rongga tubuh atau solon dan enteron usus. Jadi coelenteron artinya rongga yang berfungsi sebagai usus, sering juga disebut dengan cnidaria. Ciri umum, 1. Termasuk fauna intervertebrata, 2. Habitat di laut kecuali sejenis hidra hidup di air tawar. Ketiga, bentuk tubuh yaitu menyerupai tabung atau polip dan menyerupai mangkuk medusa. Kemudian yang keempat, punya rongga gastrovaskuler untuk pencernaan. Dan yang kelima, mengalami siklus hidup metagenesis. Kemudian bagian tubuh coelenterata yaitu exoskeleton, seluruh bagian fosil dari coelenterata. Kemudian ada yang kedua yaitu hipostoma, tempat tertambatnya coelenterata pada tempat hidupnya. Dan yang ketiga yaitu ada enteron, garis tubuh yang terdapat pada coelenterata yang sifatnya semakin lama semakin memanjang. Kemudian ada calyx pada tubuh coelenterata atau omemen pada tubuh coelenterata. Kemudian ada oral disc, ini oral disc bagian luar dari oral opening, dan ini oral opening tempat keluar masuknya makanan. Kemudian ada syarat hidup coelenterata, 1. Tropis, 2. neritik atas, 3. Hidup pada lingkungan marin, 4. Sirkulasi air cukup baik. Kemudian ada klasifikasi coelenterata. Dasar-dasar klasifikasi yaitu 1. Berdasarkan atas bagian tubuh yang lunak, 2. Berdasarkan atas siklus hidup maupun cara berkembang biak, dan yang ketiga berdasarkan struktur dari internal skeleton, 4. Berdasarkan hubungan dari genesa filum tersebut. Ada 3 kelas yaitu 1. Hydrozoa. Jenis ini mengalami 2 siklus hidup yaitu tahap polip yang aseksual dan tahap medusa yang seksual. Contohnya yaitu spesies Obelia sp. Dan yang kedua yaitu Scyphozoa. Hewan ini memiliki bentuk seperti mangkuk. Kadang mempunyai tubuh berwarna, namun ada beberapa spesies tubuhnya transparan. Tubuhnya dilengkapi dengan tentakel, contohnya Aurelia aurita, ubur-ubur.
Kemudian yang ketiga Anthozoa, berasal dari kata anthos, bunga, zoon, binatang. Anthozoa berarti hewan yang bentuknya seperti bunga atau hewan bunga. Anthozoa dalam daur hidupnya hanya mempunyai polip. Bila dibandingkan, polip Anthozoa berbeda dengan polip pada Hydrozoa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.